Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel saya Silky Cats bersama saya Halim. Nah, di video kali ini, bentar, ada yang beda ya. Iya, saya lagi bikin studio kecil-kecilan dengan konsep yang gak jelas. Saya ala-ala hutan kayak beginilah. Nah, topik video kali ini yang saya pengen bahas itu salah satunya adalah yang masih banyak banget dari teman-teman cat lover yang gak paham tentang konsep faktor yang mempengaruhi panjang pendeknya bulu. Teman-teman harus tahu ada dua faktor penting yang bisa mempengaruhi panjang dan pendeknya bulu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, ada baiknya teman-teman klik like video ini, subscribe channel saya, dukung saya terus supaya semakin berkembang dan saya semakin semangat membagikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, langsung ya kita bahas. Oke. Nah, dua faktor yang mempengaruhi panjang pendeknya bulu kucing kalian itu apa? Yang pertama adalah genetika kucing kalian sendiri. Yang kedua, perawatan terhadap kucing kalian sendiri. Kalau boleh saya presentasikan dari dua faktor tersebut, genetika itu mengambil persentase sekitar 60% untuk pengaruhnya terhadap panjang pendeknya bulu. Nah, yang 40%-nya adalah perawatan kita terhadap kucing-kucing kita sendiri. Nah, saya perjelas nih ya, di poin pertama dulu. Poin pertama, kan tadi saya ada bilang 60%-nya itu dipengaruhi oleh genetika. Cara paling mudah dan paling gampang buat teman-teman sebenarnya untuk melihat genetikanya itu berpengaruh, maksudnya genetikanya itu bulunya panjang atau enggak, itu kita bisa lihat dari bapak ibunya. Paling gampang, itu cara tergampang dan tersimpel itu kita lihat bapak atau ibunya. Jadi ketika bapaknya bulunya panjang banget atau parents-nya, sire-nya lah istilah bahasa caternya, sire-nya itu bulunya panjang banget, dam-nya atau ibunya bulunya panjang banget, saya bisa yakinkan kalian bahwa 100% kucing kalian bakal panjang bulunya. Nah, ketika sire atau dam-nya bulunya nanggung, saya juga bisa pastikan susah kucing kalian itu bulunya super long banget. Jadi cara termudahnya kayak begitu. Kalau kalian pengen detail, kalian bisa lihat dari sertifikat atau pedigree kucing-kucing kalian. Apakah dia terbebas dari kucing dengan bulu pendek. Biasanya kalau di Persia itu ada istilah pure Persian. Jadi dia itu benar-benar terbebas dari gen bulu pendek. Tapi kalau di kucing yang non pedigree, cara termudahnya ya yaitu tadi ngeliat bapak atau ibunya. Cuman kalau pengen teman-teman lebih rinci dan detail, kalian bisa lihat sertifikatnya. Kita lihat ke belakang-belakangnya bapaknya bulunya Persia atau enggak, dia ada eksotiknya atau enggak. Ke belakang-belakangnya itu dia benar-benar terbebas dari bulu pendek enggak. Kalau dia terbebas dari bulu pendek dan bapak ibunya bulunya panjang sama panjang, saya yakin kucing kalian bulunya bakal panjang. Jadi teman-teman harus pastikan dulu, dia itu keluar dari indukan yang berbulu panjang. Itu faktor mutlak, karena dia berpengaruh 60%. Oke, teman-teman harus pastikan itu. Jangan asal, pokoknya saya punya kucing, saya pengen bulunya panjang seperti punya si A, si B, tanpa memperhatikan parentingnya. Jadi sama kayak begini, kita lahir di Indonesia, berharap punya fisik atau anatomi profil seperti orang Amerika. Ya kan mustahil bapak ibunya aja dari Jawa atau dari Indonesia dengan genetik yang seperti itu pengen punya fisik seperti orang Amerika. Jadi kayak mustahil banget lah istilahnya gitu loh. Logikanya kayak gitu, simpelnya. Nah, yang kedua, faktor kedua yang mempengaruhi itu adalah perawatan. Kenapa saya bilang perawatan itu 40%? Ya karena memang genetik yang bagus jika tidak didukung oleh perawatan yang bagus ya percuma. Faktor alami inner beauty-nya itu nggak bakal muncul lah. Bahasa kerennya itu inner beauty-nya nggak bakal muncul. Kenapa? Contoh, ketika kalian punya kucing yang berbulu panjang banget, ketika kalian nggak paham cara gimana merawat bulunya supaya jadi maksimal ya percuma. Kalian salah nyisir, kalian salah memandikan, terus suhunya panas, banyak faktor. Itu bulunya juga nggak bakal bisa maksimal. Jadi perawatan tuh juga cukup penting. Jadi istilah syarat pertama untuk memilih kucing, kalau saya pribadi, saya bakal lihat genetikanya dulu. Jika genetikanya udah bagus, baru saya maksimalkan di perawatan. Jangan heboh perawatan dulu tapi nggak melihat genetikanya. Teman-teman harus lihat genetikanya dia udah bagus belum.
gen bawaan dia yang ada di dalamnya itu bagus belum. Ketika dia emang gennya udah bagus, kita baru maksimalkan dengan perawatan. Nah, perawatan yang bagus itu apa sih yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan gennya? Nah, yang pertama, karena kita berbicara tentang kucing bulu panjang nih ya, bukan kucing bulu pendek atau medium long hair, kita bicara kucing long hair ya. Syarat pertama yang wajib kita lakukan yang paling gampang itu suhu. Pertama itu suhu. Suhu ruangan yang ideal untuk kucing berbulu panjang itu range-nya itu 16 sampai 23 derajat. Jadi istilahnya maksimal itu 23 derajat suhu ruangannya. Kenapa? Logikanya kucing itu kan berbulu panjang. Kalau dia bulunya panjang tebel, tinggal di suhu yang panas, otomatis dia itu merasa gerah kepanasan dan dia bakal merontokkan bulunya. Jadi teman-teman harus pastikan suhunya harus dingin dulu. Kan memang habitat alaminya mereka kucing yang berbulu panjang itu kakek neneknya dulu-dulunya itu tinggal di daerah pegunungan yang dingin. Jadi teman-teman jangan berharap bulunya bakal tumbuh maksimal ketika kalian biarkan mereka hidup di daerah yang panas gitu loh. Aduh, mustahil gitu loh teman-teman, mustahil kecuali kalian ikuti suhu mereka tinggal gitu. Kenapa Catry itu pakai ruangannya dikasih AC? Ya karena emang untuk ngejar gimana kakek neneknya dulu tinggalnya di lingkungan yang seperti apa supaya dingin gitu loh. Kalau dingin mereka bakal menumbuhkan bulu, tujuannya yang pertama supaya mereka sendiri tidak kedinginan. Itu. Terus yang kedua, dari sisi perawatan. Setelah kita paham suhunya, yang kedua, kita harus pastikan lagi makanannya. Asupan makanannya juga kita berikan yang terbaik. Jadi sebelum membahas tentang yang lain-lain, setelah suhu yang kita harus bahas juga makanannya. Pastikan kucing kalian berat badannya ideal. Jangan sampai kucing kalian kurus. Karena apa? Ketika berat badannya ideal, itu jarang saya lihat, nggak tahu kenapa ya, banyak banget kucing yang berat badannya kurang ideal meskipun gennya bagus. Itu bulunya nggak tumbuh maksimal. Banyak banget kejadian kayak begitu. Jadi teman-teman kalau pengen bulunya maksimal, kalian juga tetap harus perhatikan berat badannya. Jangan sampai kucing kalian kurus. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, mandinya. Mandinya, teman-teman harus pastikan mandinya rutin. Kenapa? Kucing itu tidak berkeringat, teman-teman. Beda dengan kita, beda dengan anjing. Kucing itu tidak berkeringat. Kucing itu mengeluarkan kelenjar minyak. Ketika mereka tidak rutin dimandikan, otomatis minyak di badannya itu kan numpuk. Nah, ketika minyak di badannya numpuk, otomatis regenerasi bulunya juga terhambat. Nah, mau nggak mau, kita harus memandikan kucing kita dengan baik. Terutama memandikan kucing dengan produk penghilang minyak. Itu tujuannya supaya nantinya turnover sel rambutnya, sel bulunya itu jadi lebih cepat. Karena apa? Kucing itu berminyak. Jadi kita harus sering memandikan tujuannya supaya tidak over minyak. Ketika kucing kalian sehat, kulitnya, bulunya tidak banyak minyak, otomatis turnover pergantian bulunya itu juga jauh lebih cepat. Itu yang ketiga. Yang keempat, pemberian suplemen. Suplemen ini gimana ya teman-teman ya? Kalau saya pribadi memang saya kasih suplemen. Tapi suplemen itu bukan berarti obat ya teman-teman. Vitamin itu bukan berarti obat. Teman-teman harus rubah mindsetnya. Karena vitamin ya vitamin. Vitamin itu untuk memaksimalkan apa yang ada di dirinya. Bukan merubah yang ada di dirinya dari A ke jadi B. Enggak. Di vitamin itu memaksimalkan apa yang ada dalam gen tubuhnya. Teman-teman harus ingat itu. Jadi saya tetap kasih vitamin supaya apa? Istilahnya untuk ngeboost supaya turnover pergantian bulunya itu lebih cepat. Selain dari suhu, selain dari makanan, selain dari grooming, saya juga memberikan vitamin supaya memaksimalkan turnover selnya gitu loh. Jadi nggak lambat. Teman-teman juga harus ingat, rubah mindset bahwa vitamin itu obat yang ajaib, nggak ada istilah kayak begitu. Kalau ada iklan yang ngomong jual vitamin bisa begini dari A sampai Z, vitamin itu hanya memaksimalkan. Memang ada vitamin yang bagus dan jelek, ada. Tapi kalian juga harus perhatikan genetiknya dan perawatan lain-lain. Nggak segampang itu. Catry kalau teman-teman lihat, nggak mungkin Catry cuma sekedar kasih vitamin, terus kucingnya bisa jimbrong gitu. Nggak mungkin, ada banyak faktor. Selain AC, makannya, mandinya, vitaminnya. Teman-teman juga harus perhatikan gitu loh. Nah, yang kelima,
Cara menyisir. Cara menyisir itu kelihatannya simpel tapi penting banget. Cara menyisir dan produk untuk nyisir. Jadi teman-teman harus ingat juga. Apa ya istilah kata gitu? Karena kan kucing itu bulunya beda dengan manusia ya. Kucing itu kan karakter bulunya tipis, halus, ada bulu luar dan ada bulu luar. Jadi istilahnya ada bulu luar, ada bulu dalam. Jadi kayak ada top coat, ada undercoat. Sorry, iklan. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus pahami dulu apa aja yang perlu kalian maksimalkan dari sisi perawatan. Kalau masih bingung, teman-teman bisa nanya ke saya pribadi, apa sih yang masih kurang? Bisa DM saya di Instagram atau komen di deskripsi box. Kalau saya sempat, insya Allah saya balas. Nah, kalau teman-teman nanya lagi, perawatan apa aja yang saya pakai untuk kucing-kucing saya pakai produk-produk yang udah saya launching sendiri sebenarnya. Bukannya promosi ya, maksudnya memang saya pakai itu gitu loh. Saya udah berkecimpung di dunia catering itu sekitar kurang lebih hampir 10 tahun, 8 menuju 10 lah. 9, sorry. Pokoknya saya jadi aktif di dunia perkucingan, terutama show itu kurang lebih 8 tahun. Cuman saya punya kucing itu kurang lebih 10 tahunan. Nah, produk ini udah saya pakai di beberapa kucing-kucing saya. Kalau teman-teman pengen ikut seperti apa yang saya pakai, monggo. Teman-teman punya referensi lain juga monggo. Intinya di video ini saya mau memperjelas dan memberi info ke teman-teman apa sih yang berpengaruh ke panjang pendeknya bulu. Nah, itu tadi. Nah, saya kasih kesimpulannya ya teman-teman. Yang pertama, jadi kesimpulannya, hal yang mempengaruhi untuk panjang pendeknya bulu adalah genetika. Genetika kucing kalian sendiri. Jadi genetikanya mulai dari apa yang ada di kucing kalian, cara melihat termudahnya adalah melihat persnya dari bapak atau ibunya. Nah, yang kedua adalah perawatan. Nah, perawatan itu sendiri juga penting. Jadi kalau boleh saya sarankan ke teman-teman, jangan hanya fokus ke perawatan. Perawatan itu penting, tapi kalian juga harus mempertimbangkan genetika kucing kalian ketika kalian berharap pengen kucing kalian seperti A, seperti B, seperti C. Jadi, seperti itu teman-teman. Sekian video dari saya. Jika ada yang kurang jelas dan teman-teman pengen tanyakan, monggo komentar di kolom komentar di bawah. Kalau pengen dibantu produk-produk yang saya pakai untuk kucing-kucing saya, komen juga. Saya bakal tulis link produk-produknya di deskripsi box. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like video ini, subscribe channel saya, dukung saya terus supaya semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.